Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung menyatakan kalangan pegawai swasta menempati peringkat teratas jumlah orang terpapar HIV/AIDS di angka 1.842 kasus atau 31,1%. Golongan ibu rumah tangga sebanyak 11,8% atau 653 kasus, serta angka penderita HIV/AIDS aktif di kalangan mahasiswa jumlahnya mencapai 6,97% atau lebih dari 400 kasus. Kalau yang swasta tadi sekitar 1.800-an. Nah, semuanya memang itu termasuk dari si juga datanya. Berarti yang terkena HIV/AIDS itu mereka melakukan perilaku beresiko yang menularkan HIV/AIDS seperti berhubungan seksual yang tidak aman, terus juga ada penularan dari ibu ke anak karena menyusui, hamil dan melahirkan, juga karena penggunaan narkoba suntik dengan bergantian jarum suntik yang tidak steril. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum sudah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait dengan poligami. Lalu apa perspektif Komnas Perempuan dalam melihat melonjaknya kasus HIV/AIDS di Jawa Barat? Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahei. Pak Imam, selamat malam. Selamat malam. Ya, baik Pak Imam. Waalaikumsalam. Pak Imam, dengan melakukan nikah muda atau dengan melakukan poligami bisa menurunkan dan bisa mencegah kasus HIV/AIDS. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ya, tentu saja kalau cara pandang Komnas Perempuan tidak setuju ya. Karena berarti menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Kan poligami ini sesungguhnya perkawinan yang tidak ideal atau perkawinan yang bermasalah ya, sama dengan perkawinan anak atau perkawinan muda. Ini perkawinan yang berpotensi besar menimbulkan masalah. Jadi penanggulangan HIV dengan tawaran poligami itu menyelesaikan masalah dengan masalah baru gitu. Ini saya kira penting ya, menjadi catatan apa yang dikatakan oleh Wagub ini, walaupun beliau sudah minta maaf tadi ya, Bang Kevin. Ada beberapa kecenderungan yang kita lihat di beberapa daerah ya. Misalnya kemarin di salah satu kabupaten di Jawa Timur, ketika banyak janda-janda muda yang menjadi simpanan orang-orang berada atau orang-orang penting, kemudian tawarannya adalah obatnya poligami. Kemudian di salah satu daerah juga di Jawa Timur kemarin banyak perempuan-perempuan miskin yang terlantar akibat ditinggal oleh suaminya, obatnya poligami juga. Nah ini sekarang ada HIV, AIDS, obatnya poligami. Ya. Jangan-jangan nanti ada bencana obatnya poligami juga. Ini kan Pak Imam. Mengingat ini yang mengeluarkan pernyataan adalah Wakil Gubernur Jawa Barat, bukan orang sembarangan Pak Imam. Menurut Anda dampaknya akan seperti apa? Apakah kemudian cukup meminta maaf? Ya, saya kira tidak cukup meminta maaf ya, tapi dilanjutkan dengan langkah yang tepat sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan yang disediakan. Seharusnya tawaran-tawaran yang nadanya menggunakan cara agama tertentu seperti ini itu bukan tugas seorang wagub ya, seorang pejabat negara. Ini tugasnya Ustadz, tugasnya Pak Yai gitu. Solusinya ini itu tugasnya Pak Yai. Tapi kalau wagub, gubernur, bupati, wakil bupati dan seterusnya itu harus berpijak pada konstitusi, berpijak pada undang-undang. Jadi kalau memang ini dianggap misalnya indikator kesehatan, ya menggunakan undang-undang kesehatan. Kalau ini bencana menggunakan penanggulangan bencana gitu. Jadi konstitusional gitu loh. Jangan merebut wilayah-wilayah yang sesungguhnya itu wilayahnya tokoh-tokoh agama. Gitu. Oke, Pak Imam, ini dari data juga menyebutkan bahwa banyak ibu rumah tangga yang tertular penyakit HIV/AIDS. Ini penyebabnya dari Komnas Perempuan apa?
Ya itu, sesungguhnya kan apa namanya berdasarkan data itu bukan karena perempuan misalnya gonta-ganti pasangan, tapi karena tertular oleh suaminya, tertular oleh yang lain tadi ada jarum suntik dan seterusnya gitu. Jadi penyelesaiannya seharusnya memang bukan dengan poligami gitu, tapi ya dengan cara-cara kesehatan. Catatan saya yang penting juga, Mas Kevin, eh, pengalaman perempuan itu butuh juga menjadi perhatian kepala daerah ya ketika hendak menyampaikan apa kebijakan-kebijakannya gitu. Jangan menggunakan semata-mata perspektif laki-laki, pengalaman laki-laki. Tawaran poligami ini kan imajinasi laki-laki ya, seakan-akan ketika dia apa namanya poligami lalu selesai gitu. Padahal bisa jadi tidak maslahah bagi perempuan, tidak menguntungkan perempuan. Saya pikir penyelesaian-penyelesaian dengan menggunakan poligami itu tidak salah ya, andai kata memang itu menjadi kebutuhan dan tawaran pengalaman real perempuan. Oke, Karena di dalam agama sendiri kan poligami juga bisa menjadi masalah, bisa menjadi solusi baik. gitu. Pak Imam, lalu kemudian cara perempuan untuk melindungi diri dari HIV/AIDS itu bagaimana caranya? Ya, saya kira itu kan sudah ada standar-standarnya, Kang. Mas Kevin. Jadi standarnya ya apa namanya? eh, ya kan sudah ada itu ya, yang menjaga kesehatan, tidak sembarang apa namanya gonta-ganti pasangan misalnya, eh, berhubungan yang sehat, pilih-pilih apa Kalau itu ibu namanya rumah tangga bagaimana Pak Imam? siapa yang akan menjadi kawan dan seterusnya gitu. Saya kira sudah banyak itulah cara-caranya itu. Oke, baik. Pak Imam, semoga kemudian tingkat HIV/AIDS ini betul-betul bisa diturunkan dan kita akan perhatikan dan awasi bersama mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan menurunkan angka HIV dan AIDS ini. Terima kasih Pak Imam telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.